balik lagi di acara Jalin Ngopi Podcast. Ngobrol pintar, bikin happy. Bareng gue Reza Orlando. Jadi di acara podcast ini kita bakal jadi tempat wadah kita ngobrol buat diskusi seputar pekerjaan, bisnis, produk, dan even industri, keuangan, dan payment system yang berkaitan juga dengan Jalin. Jadi kalian bisa tahu nih lebih banyak tentang Jalin dan produk dan serta lain-lainnya. Sebelum gue lanjut, gue mau ingetin juga buat kalian buat follow Instagram kita di jalin.id karena di situ banyak banget quick update mengenai seputar industri keuangan, seputar Jalinnya itu sendiri. Dan kalau kalian pengen informasi lebih lanjut, kalian bisa cek website kita di jalin.co.id. Nah, di episode kedua kali ini spesial banget karena kita sekarang lagi ada di salah satu coffee shop yang paling hits di kota Jakarta nih. Tentunya kalian udah pasti tahu. Jadi kita sekarang lagi ada 2 coffee, tepatnya di daerah Cipete. Nah, dan kali ini gue nggak sendiri nih, gue ditemenin langsung sama ownernya 2 coffee nih. Jadi di sini kita bakal ngobrol banyak juga langsung dengan ownernya, dengan Mas Rinaldi Nur Pratama. Terima kasih Mas. Thank you so much nih, kita udah mampir ke sini loh. Ya, udah boleh set up shop, kita ngobrol-ngobrol sedikit Sip. mengenai ya industri-industri yang inilah ya. Nah, kali ini kita bakal bahas sedikit banyak mengenai kris nih Mas. Karena kan sekarang kris itu udah jadi metode pembayaran yang paling banyak dipakai di masyarakat gitu ya. Nah, kita pengen juga dengar perspektifnya daripada Mas Ali sendiri selaku pelaku industri yang menggunakan metode pembayaran seperti kris itu. Nah, tapi sebelum ke situ, boleh dong cerita-cerita sedikit mengenai 2 coffee ini. Ini 2 coffee ini udah berdiri sejak kapan ya? Maksudnya berdiri sejak kapan, terus konsepnya seperti apa, dan karena soalnya saya ngeliat tempatnya nih cozy banget gitu ya, enak banget gitu ya. Terima kasih. Terus ya berdiri sejak kapan dan cabangnya udah di mananya? Mungkin boleh cerita sedikit Mas Aldi. Jadi halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rinaldi Nur Pratama, saya founder dan owner dari 2 Coffee. Jadi 2 Coffee ini udah berdiri dari 2016. Oh, 2016, oke. Mas, iya dari 2016 kita tadinya tuh adanya di Cipete Dalam. Space-nya cukup kecil, dulu cuman bisa muat 12 orang. 12 orang. Terus alhamdulillah memang karena secara industri pada tahun 2016 itu mulai membesar, akhirnya udah mulai banyak pecinta kopi sehingga kita bisa ngebesarin area kita sampai pindah ke tempat yang sekarang kita ada ini nih di Cipete Raya ini, yang kurang lebih kapasitas kita di sini bisa 150 sampai 160 orang. 150-160 orang. Iya. Nah, dari 2016 itu sampai 2019 baru kita akhirnya punya cabang. Betul, akhirnya kita punya cabang di di Bandung, di Bintaro. Lalu pas pandemi alhamdulillah kita juga bukannya kita tutup, malah kita bisa buka cabang baru gitu loh. Yaitu pada saat itu kita buka di Bogor, di Tasik, lalu di Senayan kita kolaborasi sama salah satu brand otomotif Jepang. Lalu satu lagi itu kita buka di Tebet ya. Betul. Oh iya. Jadi ya kita alhamdulillah sekarang sudah ada 7 store di seluruh Indonesia tuh ya. Di masih Jakarta dan Bandung lah, Jabodetabek dan Bandung. Betul. Oke. Nah, tadi sempat cerita di masa pandemi, di mana kan biasanya industri F&B dan lain itu kan mengalami penurunan gitu ya Mas. Betul. Ya. Boleh cerita sedikit nggak sih apa tips and tricksnya teman-teman dari 2 Coffee ini bisa survive dan bisa malah makin cabangnya bertambah di masa pandemi itu kemarin tuh Mas? Jadi sebenarnya waktu di masa pandemi memang 2 minggu pertama itu kita juga pusing banget Mas, karena kan ya ditutup, orang nggak boleh dine in semua. Dan pada saat itu saya juga meyakini hampir semua F&B di Indonesia kayaknya tidak punya platform digital menurut saya nih. Iya. Jadi pada saat itu memang kita cukup cepat untuk pivoting jualannya itu melalui digital platform. Gitu. Jadi kan ya udah kita mempergunakanlah marketplace yang ada pada saat itu. Dan juga yang paling sulit waktu itu kan adalah karena kita ini cafe, berarti kan experience cafe ini sebenarnya yang tidak bisa dirasakan oleh customer kita kan. Betul. Jadi ya pada akhirnya memang kita merapatkan barisan, sosial media kita bagusin lagi lebih sehingga orang tuh tetap ngerasa oh kita nih deket sama customer.
Baru abis itu produk-produk kita akan mengikuti. Jadi yang penting tuh dekat dulu sama customer. Caranya ya pada saat itu ya kita melalui digital platform kita dan juga beberapa activation yang kita jalankan. Misalkan kita kirimin barang langsung kalau yang radiusnya masih 5 kilo. Jadi kita tetap menyapa, halo apa kabar, tapi tetap berjarak seperti itulah. Jadi waktu awal-awal tuh seperti itu. Terus memang Dua Coffee ini memang dari dulu kita selalu mempelajari data yang kita punya sendiri internally. Oke. Jadi pandemi itu kan seingat aku itu adalah bulan April. Ya, awal-awal April lah ya. Lalu bulan Mei itu udah mau puasa. Mei apa Juni gitu, aku lupa deh. Udah mau puasa. Dua Coffee ini kalau mau mulai puasa, kalau puasa pasti penjualan kopi turun. Udah pasti itu udah pasti turun. Jadi betul. Kita ngelihat wah ini pasti turun nih. Udah gitu pandemi pula, apa ya kira-kira. Akhirnya kita brainstorm lah sama teman-teman di sini semua. Kira-kira kalian tuh kalau lagi bulan puasa di rumah tuh minumannya apa sih? Gitu. Ya udah satu persatu bawa minuman yang biasa dia minum di rumah. Akhirnya kita coba racik. Ketemulah si minuman jus mangga yang punya kita itu, petik mangga itu. Petik mangga, iya. Memang dari namanya juga cukup kontroversial. Betul sekali ya. Tapi kan lagi-lagi itu persepsi orang. Ya, betul. Bagaimana cara kita memanen mangga? Memang dipetik kan? Betul. Harus dipetik. Bukan dia jatuh sendiri ya. betul. Gitu. Jadi ya alhamdulillahnya itu sukses besar memang minuman itu, karena di saat kita mengeluarkannya menuju bulan puasa dan memang minumannya tuh seger banget, dan pada saat itu nggak ada yang punya ya, hanya di Dua Coffee. Iya, jadi ya kita alhamdulillah kita dapat rezeki lah, dituntun oleh Tuhan untuk mengeluarkan itu. Jadi alhamdulillah penjualannya itu juga meledak, viral. Alhamdulillah teman-teman di Dua Coffee juga survive semua sih. Kita bisa bilang pada saat itu kita survive-nya karena apa? Ya karena kita stick sama-sama bareng-bareng semua, mencoba memikirkan masalah bersama, cari jalan keluar bersama, dan pada akhirnya ya semua kerja keras terbayar lah alhamdulillah. Tadi juga sempat dimention kan Mas Aldi nih pivot ke arah digital. Betul. Gitu ya. Nah, apakah salah satunya itu ada metode pembayarannya mungkin menjadi digitalisasi, Mas. Karena kan kemarin kan kita dapat info salah satu penyebaran virus terbesar itu kan lewat uang cash gitu. Ya, kesentuhan apa segala macam gitu. Jadi memang pada saat itu kita sangat amat mengurangi uang cash beredar pada saat itu, karena kita juga namanya waktu awal pandemi kan kita takut banget tuh Mas. Wah semuanya mengerikan lah. Nah di situ pada akhirnya ya susah ya, aku nggak bisa nyebut Chris nih Mas. Curious nih aku pengen. Iya banyak, nanti kita bikin poll kali ya. Benar, poll. Cara tim mana nih? Tim mana kalian? Tim Curious atau tim Chris? Jadi kita selalu pada saat itu mengencourage orang, entah dia bayar transfer atau dia pakai si Curious ini, Chris ini. Cashless lah ya. Cashless, kita berharap walaupun pada saat itu cash itu tidak terelakkan masih ada. Gitu. Jadi kita tetap mengambil tapi kita meminimalisir lah. Gitu. Jadi ya memang semua perubahan ke digital platform itu memang semua terjadi di saat pandemi sih. Kalau untuk kami ya Dua Coffee ya mungkin teman-teman F&B yang lain mungkin sudah lebih dulu, tapi kalau kami memang starting point kami tuh di situ gitu. Di-trigger dengan adanya pandemi ya, digitalisasi di-trigger oleh pandemi. Ya karena kami pun mendorong customer kami gitu untuk boleh nggak Kak ini aja, boleh nggak Kak pakai ini aja gitu. Berarti ada juga edukasi ke customer-customernya tentang penggunaan Curious dan lain-lainnya gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal Chris tadi, ada nggak sih cerita-cerita success story-nya? Maksudnya ada cerita-cerita unik dalam penggunaan Chris sehari-harinya, atau mungkin cerita-cerita khususnya nih tentang penggunaan Chris, success story-nya, kelebihan dan kekurangan dari segi pelaku industrinya itu sendiri. Gitu. Sebenarnya kalau dari pelaku industri, aku di coffee shop ini sebenarnya sangat terbantu ya. Kenapa? Karena margin of error kita tuh jadinya cukup
sedikit. Berkurang sedikit ya. Cukup sedikit karena miscount hampir pasti nggak ada. Nggak ada ya. Karena semua sudah terdigital kan. Digital, sudah semua terekap gitu ya. semua. Jadi hampir nggak ada lah. Terus juga lebih cepat dan lebih clean kali ya. Lebih cepat dan lebih clean dalam bertransaksi gitu loh. Lebih Jadi cepat, lebih clean, ya. Cuman waktu awal-awal mungkin sebenarnya waktu awal-awal kita transformasi ke Kris ini jadi lebih banyak punya interaksi sama customer karena dua-duanya dari sisi kami sebagai merchant dan sebagai customer ini kan pada saat itu nggak terbiasa kan. Betul. Jadi akhirnya banyak ngobrol. Karena banyak ngobrol, engage, jadi kenal. Gitu. Sebenarnya awal waktu itu kesenangan kita tuh itu sih karena kita juga baru, mereka customer juga baru, jadi ada engagement yang lebih lah. Itu cukup membantu kita juga waktu dalam masa pandemi karena banyak masukan juga dari customer ya, jadinya betul. Wah enak ya sekarang udah pakai seperti ini jadi nggak usah tebal-tebal bawa dompet ya, dan semua lah biasanya banyak kayak gitu. Tapi yang paling berasa yaitu Mas margin of error dalam menghitung waktu kita closing. Catatan. Itu closing ya pasti itu jauh berkurang sih. Gitu. Nah berarti jadi selain penggunaan Kris untuk mempermudah transaksi, juga tadi ada fungsi baru nih teman-teman. Fungsi Kris tadi untuk mendekatkan dengan customer, jadi lebih engage dengan customernya. Betul. Mungkin sambil ngobrol-ngobrol kita boleh minum dulu kopinya kali Mas ya? Saya dari tadi udah minum, kebetulan haus banget Mas. Oke kita coba dulu guys kopinya. Ya, jadi tadi kan Mas Ali udah sempat ngomong soal engagement dan kedekatan dengan customernya gitu ya. Betul. Boleh kasih tahu nggak sih strategi-strategi dari teman-teman Dua Coffee, tips and tripsnya untuk lebih dekat dengan customer itu seperti apa tuh Mas? Ini kita ngomongin pas era pandemi ya. Jadi waktu era pandemi memang kita tuh memilih-milih konten yang akan kita posting di Instagram. Misalkan seperti apa Mas? Misalkan produk-produk kita itu biasanya kita kasih contoh bisa loh dimakan, dinikmati di rumah bersama keluarga. Jadi kita buat konten, jadi anak-anak di sini ceritanya kakak beradik. Kan kebetulan di atas ada kantor, jadi kantor itu kita rubah jadi kesannya seperti rumah. Terus dapat kiriman makanan, terus sambil ketawa-ketawa. Jadi yang relate sama kehidupan mereka di keseharian customer kita gitu loh. Jadi bagaimana caranya produk kita ini masuk ke dalam keseharian customer di dalam sosial media kita. Sehingga pada saat itu kan harusnya nge-generate, iya deh beli deh kayaknya seru ya di rumah. Kita sambil ketawa hahihi dengan berbagai keparnoan tentang tentang pandemi, COVID itu pandemi gitu sih paling cara salah satunya seperti itu sih. Terus ngomong-ngomong soal customernya Dua Coffee ini tadi saya dapat cerita bahwa Dua Coffee ini udah buka cabang sampai ke Washington DC tuh Mas ya? Iya. Itu gimana ceritanya tuh bisa sampai ke Washington DC tuh? Jadi sebenarnya starting itu 2018 di mana kita masih sempat dapat kesempatan untuk ngisi acara dari Kementerian Pariwisata. Kemenpar. Betul, Kemenpar dulu tuh. Karena kan masih misah tuh Kemenpar sama Bekraf. Jadi 2018 itu kita dapat kesempatan untuk brewing di acara New York Times Travel Show. Nah dari situ akhirnya kita ketemu partner kita yang sekarang ada di DC, Mas Irfan Bavivit. Akhirnya kita buka coffee shop yuk di sana. Oh emang bisa ya? Bisa kok caranya. Ya memang caranya tuh banyak dan harus diakui caranya itu sulit, tapi doable semuanya. Kalau keinginan kita cukup besar dan kita berani berkorban. Gitu. Karena kan pengorbanan yang paling itu adalah ya selain dari sisi finansial tapi waktu juga kan. Waktu ya. Gitu. Betul. Karena ya saya jujur aja waktu pembangunan itu juga banyak kisah-kisah sedih. Saya nggak bisa lebaran sama keluarga. Terus ya banyak lah. Tapi kan itu pengorbanan yang harus dilakukan gitu loh oleh seorang entrepreneur. Gitu. Ya, betul. Gitu sih. Jadi awalnya gitu sih Mas.
Oke, jadi memang Dua Coffee ini udah istilahnya udah go internasional gitu ya. Pastinya juga didukung dengan sistem-sistem atau metode-metode pembayaran yang tentunya harus lebih canggih, lebih aman gitu. Jadi tadi pemilihan mengenai kris itu sebenarnya sudah tepat sekali ya, karena memang kris itu dia berstandar internasional, payment digital yang lebih mudah serta terawasi oleh regulator juga. Dan jadi satu QR itu bisa dipakai untuk semuanya. Dan kalau boleh cerita sedikit nih guys ya. Jadi QR itu nantinya kris itu nantinya tadi kan Mas Ali udah cerita bahwa cabang Dua Coffee ini udah sampai ke Washington DC gitu ya Mas ya. Jadi nanti kedepannya QR itu akan diperluas akseptansinya tidak hanya di Indonesia, namun diperluas juga ke negara-negara lainnya. Mungkin memang bertahap mulai dari negara terdekat kita di Asia, di Thailand, Singapura, Malaysia dan lain-lainnya. Dan juga akan diperluas lagi cakupannya itu ke seluruh dunia. Oh iya? Gitu. Iya, betul. Itu starting kapan tuh Mas kira-kira? Itu kira-kira di pertengahan tahun inilah kita sudah mulai launching di Thailand dulu. Jadi ini merupakan suatu peluang juga ya buat para pelaku industri untuk mengembangkan industrinya atau bisnisnya menuju go internasional gitu. Oke, good to know. Nah, cabang di New York, di Washington DC tadi, ada nggak sih tips and tricksnya bagi teman-teman yang mau memulai bisnis F&B khususnya di bisnis kopi gitu ya? Ada tips and tricks yang bisa di-share nggak ke kita? Gimana sih kita bisa memulai bisnis kopi ini apa segala macam? Oke, kalau tips and tricks sih sebenarnya pasti teman-teman banyak lah, karena informasi sekarang tuh sangat banyak dimanapun itu, apalagi semenjak pandemi kan kayaknya hampir setiap orang membuka tips and tricks deh gitu. Tapi kalau saya boleh ngomong jujur, sekarang itu kan kopi ini udah cukup banyak. Jadi kalau mau masuk kopi harus tahu tujuannya tuh apa mau buka. Lalu yang kedua, menurut aku juga nggak bisa sekarang bikin bisnis plan tuh asal-asal. Karena udah terlalu banyak yang main di dalam industri ini. Jadi kalau kamu masuk, kamu harus menjadi sesuatu yang berbeda dari yang lain. Karena kalau boleh dibilang sekarang rasa kopi, kualitas kopi dari satu kafe ke kafe yang lain menurut aku sekarang udah 11-12 deh Mas, udah hampir sama. Karena juga teman-teman di teman-teman di petani itu juga mereka sudah berkembang luar biasa pesat sehingga kualitas kopi kita tuh udah makin membaik Indonesia gitu loh. Jadi yaitu pertama harus tahu tujuan buka coffee shop itu buat apa. Lalu harus tahu segmentasi kalian itu apa. Bisnis plannya jelas. Betul, bisnis plannya jelas, marketnya seperti apa, baru tetek bengek sisanya mengikuti lah. Tapi yang paling penting tuh 3 itu sih menurut aku. Alright. Berarti, terus dari pengalamannya Mas Rinaldi dari awal bikin Dua Coffee sampai sekarang, sampai tadi ada transformasi pivoting ke digital, khususnya penggunaan kris gitu ya. Ada nggak sih keluhan-keluhan dari customernya? Terus mungkin edukasi di awalnya tuh seperti apa, sulit apa enggak, kayak gitu-gitunya Mas? Paling problem-problem kita awal-awal itu, aduh Mas ini gimana sih? Ini gimana caranya? Waktu itu kan karena kita baru juga kayak sama-sama ngelihat layar handphone. Oh ini Kak yang diklik, oh ini. Awal-awal seperti itu. Karena sebenarnya karena terjadi kelucuan-kelucuan seperti itu, akhirnya kita juga makin deket sama customer sebenarnya. Terus yang kedua itu, misalkan si aplikasi salah satu bank atau salah satu payment methodnya ini lagi harus update secara aplikasi. Aplikasinya ya supaya bisa melakukan paymentnya itu melakukan sendiri, payment itu kan sering kali tiba-tiba unnoticed, tiba-tiba kenapa nih nggak bisa. Nah biasanya ya kalau kayak gitu biasanya customer ya kita nggak apa-apa, silahkan open bill dulu, duduk dulu, paymentnya mungkin ya biasanya kan kalau kayak gitu setengah jam sampai 1 jam itu baru bisa lah gitu. Ya begitu sih paling sekarang tuh paling itu sih di saat mereka harus update nggak bisa buka, ya itu kendalanya di situ ya. Kendalanya di situ. Sama mungkin kalau dari kita pelaku, coba Mas mungkin bisa dikurangi persentasenya. Betul. Jadi memang ya memang itu kan sudah menjadi standarnya regulator gitu ya. Jadi
memang diberlakukannya itu kita sebutnya MDR Ya, atau betul. Merchant Discount Rate. Jadi memang memberikan kemudahan bagi para nasabah atau para customer untuk melakukan pembayaran. Mungkin kalau semuanya nanti sudah makai, mungkin bisa lebih turun ya, Mas. Bisa lebih, iya betul. Coba Pak OJK, Pak Mahendra Siregar, tolong Pak. Nah, jadi setelah kita dengar cerita-ceritanya Mas Ali tadi, jadi memang Kris itu merupakan metode pembayaran yang simple, yang mudah dan juga cepat gitu ya. Dan juga tentunya Kris itu memberikan kemudahan juga dari sisi pelaku industri atau merchant-nya gitu ya, untuk catatan apa segala macam. Dan tadi sempat dengar cerita unik, Kris itu menyatukan atau mendekatkan pelaku industri dengan customer-nya itu sendiri. Gitu. Nah, mungkin sebelum kita closing nih Mas, mungkin ada closing statement dari teman-teman Dua Coffee, mungkin next ke depannya seperti apa, ada rencana-rencana apa dari Dua Coffee? Kalau dari sisi Dua Coffee sih insya Allah kita akan terus berusaha sebaik mungkin untuk memperkenalkan kopi Indonesia ke kancah dunia. Ya semoga kita bisa terus buka di luar negeri untuk memperkenalkan bahwa kopi Indonesia itu tuh seperti A, B, C, D dan seterusnya gitu. Jadi karena kalau kita nggak ada di negara tersebut agak sulit untuk merepresentasikan kopi itu sendiri kalau kita memang tidak ada di negara tersebut. Satu itu. Lalu juga mungkin untuk teman-teman semua jangan takut untuk berubah ke apapun yang digital, karena ya masa depan itu kan digital tuh masa depan. Jadi bersiap-siaplah, belajar sedalam mungkin dan ambil ambil yang baik dari sistem digital sekarang untuk menambah cuan di tempat teman-teman sekalian. Karena menurut aku sekarang platform digital apapun itu bisa menghasilkan apapun juga gitu loh. Ya. Jadi sekarang menurut aku generasi sekarang tuh udah endless possibility untuk mendapatkan misalkan uang atau koneksi atau apa. Jadi udah possibility-nya tuh udah endless lah ya. Endless lah gitu loh. Nggak kayak waktu aku mau kerja tahun-tahun dulu gitu loh. Masih ikut yang di Senayan, naro CV apa semua. Sekarang tuh udah nggak kayak gitu lah. One click away ya. One click away. Jadi udah nggak ada lagi, menurut aku udah nggak ada lagi udah nggak ada lagi keluhan bahwa aduh saya nggak bisa A, B, C, D. Nggak, semuanya bisa, semuanya sudah tersedia di digital platform apapun. Video kalian bisa buka platform YouTube lah, semua udah ada, Google udah, semua udah jelas, informasi itu udah banyak, cuman harus cerdas memilih informasi. Betul. Oke, jadi digitalisasi itu adalah suatu keniscayaan ya, pasti terjadi. Betul, pasti terjadi. Gimana kita untuk mengikuti perkembangannya dan juga kita bisa mengikuti adaptasi daripada digitalisasi itu sendiri. Salah satunya yang tadi sempat kita bahas mengenai metode pembayaran Kris ya, digitalisasi yang dimana dia itu cepat, mudah, murah dan juga aman, atau kita sebutnya cemumuah itu. Singkatannya ya, cepat, mudah, murah, dan aman dan andal gitu. Dan mulai dari proses aktivasi merchantnya yang cepat, terus manfaat Kris yang tadi udah sempat dijelaskan juga, di mana mempermudah proses pencatatan dari segi merchantnya, lalu dari kedekatan dengan customer-customernya. Nah, gue mau mau ngejelasin sedikit tentang Kris nih. Jadi di market sekarang itu banyak jenis QR yang bisa kita gunakan nih. Misalnya sebagai contoh, misalnya tadi gue beli kopi gitu ya Mas ya, kesana, terus gue lupa bawa uang cash nih apa segala macem. Oh tapi tenang aja kan gue bawa HP, jadi gue bisa beli kopi menggunakan QR, itu gue yang scan. Itu kita sebut namanya itu Kris MPM atau Merchant Presented Mode, di mana si merchant yang mempresent gambar QR-nya dan si customer yang men-scan. Lalu ada juga kebalikannya nih, Customer Presented Mode. Jadi kita sebagai nasabah atau customer, kita yang menampilkan gambar QR di aplikasi kita, dan nanti pihak merchant lah yang akan melakukan scan
di aplikasi kita. Jadi itu ada banyak jenisnya, dan juga tentunya nanti QR ini akan diperluas lagi skopnya ke seluruh dunia menggunakan Kris Cross Border, dimulai dari beberapa negara-negara tetangga kita nih guys. Ada di Thailand, ada di Singapura, dan juga di Malaysia. Dan tentunya nanti akan diperluas lagi ke seluruh penjuru bumi lah, itu end state-nya. Nah, jadi intinya dari pembicaraan kita tadi, bagi kalian para pelaku industri atau yang mau terjun ke dunia industri, jadi digitalisasi itu merupakan penting ya untuk supaya kita bisa survive juga, terutama di masa pandemi ini dan lain-lainnya. Nah, sebelum kita closing, kita mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Mas Rinaldi juga udah mau jadi tamu podcast kita kali ini. Terima kasih udah mampir. Dan kalau misalnya kalian mau tahu informasi lebih lanjut mengenai Dua Coffee, jangan lupa follow Instagramnya Adi. Yes, @2coffee. @2coffee. DUA Coffee. COFFEE. COFFE. Oke. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, komen-komen juga, dan juga nanti kita bakal banyak hadiah buat kalian para viewers. Jadi jangan lupa pantengin terus YouTube dan juga Instagram kita di @jalin.id. Terima kasih atas ininya. Saya Reza Orlando ditemani langsung oleh Mas Aldi. Sampai jumpa. Thank you.